Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, khususnya kepada Ibu Santi Sinala, SSI, MSI, APT, selaku dosen pembimbing mata kuliah Teknologi Sediaan Solid dan Liquid. Pada kesempatan ini, kami akan membahas mengenai teknologi sediaan semi padat. Sebelum mengarah ke pemaparan materi, perkenankan kami dari kelompok 1. Saya sendiri Novianti, dan anggota kelompok kami yakni Andini Paramudita, Badaria, Cici Nirwanti, Devi Ardana, Fitria, Jihan Aulia, Nasrah Nasir, Rika Andriani, Salsa Alia Wulandari, dan Siska Ayuni. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan materi dari kelompok kami. Apa itu sediaan topikal? Kata topikal berasal dari bahasa Yunani topikos, yang artinya berkaitan dengan daerah permukaan tertentu. Dalam literatur lain, disebutkan kata topikal berasal dari kata topos, yang berarti lokasi atau tempat. Secara luas, obat topikal didefinisikan sebagai obat yang dipakai di tempat lesi. Obat topikal adalah obat yang mengandung dua komponen dasar, yaitu zat pembawa atau yang disebut dengan vehikulum dan zat aktif. Zat aktif merupakan komponen bahan topikal yang memiliki efek terapeutik, sedangkan zat pembawa adalah bagian inaktif dari sediaan topikal yang dapat berbentuk cair atau padat yang membawa bahan aktif berkontak dengan kulit. Idealnya, zat pembawa mudah dioleskan, mudah dibersihkan, tidak mengiritasi, serta menyenangkan secara kosmetik. Selain itu, bahan aktif harus berada di dalam zat pembawa dan kemudian mudah dilepaskan. Selanjutnya, apa itu sediaan semi padat? Sediaan semi padat atau yang disebut dengan sediaan semi solid adalah sediaan setengah padat yang dibuat untuk tujuan pengobatan topikal melalui kulit. Bentuk sediaan ini dapat bervariasi tergantung bahan pembawa atau basis yang digunakan. Sediaan setengah padat bersifat umum, mampu melekat pada permukaan tempat pemakaian dalam waktu yang cukup lama sebelum sediaan ini dicuci atau dihilangkan. Sediaan semi padat digunakan pada kulit, di mana umumnya sediaan tersebut berfungsi sebagai pembawa pada obat-obat topikal, sebagai pelunak kulit atau sebagai pembalut pelindung atau pembalut penyumbat atau okulsif. Sejumlah kecil bentuk sediaan semi padat topikal ini digunakan pada membran mukosa seperti jaringan rektal, jaringan bukal atau yang ada di bawah lidah, mukosa vagina, membran uretra, saluran telinga luar, mukosa hidung, dan kornea. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang anatomi kulit. Struktur kulit manusia dewasa sangat kompleks. Ini dapat diklasifikasikan dalam 3 lapisan. Yang pertama itu lapisan epidermis atau kutikula. Yang kedua, dermis atau korium atau kulit sebenarnya. Dan yang ketiga itu jaringan subkutan atau hipodermis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang bagian-bagian epidermis. Epidermis tertutup dengan lapisan permukaan yang mengandung lipid yang teremulsi. Lapisan terputus dan menyebabkan penghambatan terhadap penetrasi molekul. Adapun bagian-bagian epidermis dibagi atas 5 bagian, yaitu stratum corneum atau lapisan tanduk, stratum lucidum kadang-kadang disebut sebagai lapisan penghalang, stratum granulosum atau lapisan granular, stratum malpighi, lapisan sel berduri, dan stratum germinativum, lapisan sel basal. Nah, harus diingat bahwa pembagian ini menggambarkan perpindahan struktur sel
menuju permukaan daripada lapisan terpisah jelas. Lapisan bergabung ke salah satu lainnya hampir tidak terlihat. Stratum corneum atau lapisan tanduk terdiri atas beberapa lapis sel pipi yang tersusun di keratin. Lapisan ini sangat tebal pada tumit dan telapak tangan, 0,6 sampai 0,8 mm, dan terkecuali lapisan tipis pada wajah. Lapisan tanduk atau lapisan kuat dan relatif tidak sensitif untuk selanjutnya terbuka dan terganti. Sel-sel yang mati secara tetap terkelupas, terganti oleh pembentukan lapisan tanduk dari sel-sel lainnya yang tersusun dari germinal atau basal, lapisan dan berkembang dari bawah. Nah, komposisi kimia dari stratum corneum adalah protein 85% kira-kira larut air, 65% keratin atau protein sitoplasma, dan 5% membran protein. 7x9% lipid, 16-18 jenuh dan asam bebas tak jenuh, dan ester, trigliserida, dan kolesterol dan steroid lainnya 6-8%. Mukopolisakarida, karbohidrat, murni asam amino, lipid. Nah, lapisan lemak menutupi stratum corneum biasanya mempunyai pH 4,5 sampai 6,4 sesuai daerah yang digunakan, dengan pH pada wanita biasanya agak lebih tinggi, kurang asam, daripada pria. Perubahan drastis dari pH dinamakan mantel. Asam mungkin memiliki kemampuan lebih rendah dari kulit untuk menghalangi serangan bakteri karena lapisan tanduk tersusun dari keratin dalam jumlah besar. Protein yang mengabsorpsi sejumlah besar air dan senyawa polar lainnya mungkin menjadi tempat untuk penetrasi. Dengan demikian, pentingnya gradien konsentrasi maks hanya berada di atas stratum lucidum. Penetrasi seperti ion dan pewarna mungkin terlihat untuk stratum corneum dan corneum, jadi menghalangi penetrasinya melebihi rongga dari folikel rambut. Kemampuan dari keratin epidermal untuk mengabsorpsi air mungkin mempengaruhi penetrasi dalam jalur lain. Ketika lapisan tanduk terhidrasi dengan baik, senyawa hidrofobik dapat berpenetrasi ke stratum lucidum dengan segera. Jadi, absorpsi perkutan dari beberapa senyawa mungkin dikatakan oleh formulasi farmaseutik yang menghasilkan lapisan pelindung pada permukaan kulit. Penutupan kulit dengan lapisan pelindung seperti pembungkus dengan lapisan plastis untuk menghasilkan lapisan dengan tingkat yang lebih daripada yang diperoleh dengan salep. Efek perlindungan dihubungkan terhadap hidrasi yang lebih tinggi dari stratum corneum untuk meningkatkan suhu permukaan pada kulit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jalur penetrasi. Pers halaman 235. Berneremer menggambarkan jalur penetrasi yang mungkin dan melalui kulit yang tidak pecah. 1. Antara sel-sel dari stratum corneum. 2. Melewati dinding partikel dari rambut. 3. Melewati kelenjar keringat. 4. Melewati kelenjar sebaceus. 5. Melewati sel-sel dari stratum corneum. Stringer mengatakan bahwa rute masuknya bahan-bahan ke dalam atau melalui kulit adalah epidermis itu sendiri. Bahkan, penetrasi bergerak di antara sel-sel mungkin melewati dibandingkan melalui struktur pelengkap, yaitu folikel rambut dan kelenjar keringat. Stringer menganggap tahanan untuk masuk sehingga
Sifat dari matriks sel-sel keratin dari epidermis tidak sempurna jika proses aktif. Sisa dari sel-sel keratin dari kulit manusia atau pengelupasan kulit lebih permeabilitas dari kulit normal terhadap air, antiseptik lokal dan ion pengendap setiap pengelupasan, salah satunya menghilangkan beberapa dari bahan impermeable dan atau kerusakan pada tingkat yang lebih rendah. Lapisan terakhir dari sel yang terestrifikasi dihilangkan dengan pengelupasan berturut-turut. Permeabilitas dari sisa kulit meningkat dengan cepat. Peningkatan ini mungkin merupakan hal untuk mengurangi kekerasan dari sisa kulit dan atau penandaan bahwa lapisan yang lebih rendah dari Sistrum corneum hilang oleh pengelupasan kadang-kadang telah tertutupi dengan rapat atau mendekati rapat seperti pada seluruh kulit. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Secara umum, perjalanan sediaan topikal setelah diaplikasikan melewati 3 kompartemen, yaitu permukaan kulit, stratum corneum, dan jaringan sehat. Stratum corneum dapat berperan sebagai reservoir bagi vehikulum, tempat sejumlah unsur pada obat masih berkontrak dengan permukaan kulit, namun belum berinteraksi, tetapi tidak dapat dihilangkan dengan cara digosok atau terhapus oleh pakaian. Unsur vehikulum sediaan topikal dapat mengalami evaporasi. Selanjutnya, zat aktif berikatan pada lapisan yang dilewati seperti pada epidermis dermis. Pada kondisi tertentu, sediaan obat dapat membawa bahan aktif menembus hipodermis. Sementara itu, zat aktif pada sediaan topikal akan diserap oleh vaskular kulit pada dermis dan hipodermis. Selanjutnya yaitu jalur penetrasi sediaan topikal. Penetrasi sediaan topikal melewati beberapa macam jalur, seperti saat sediaan topikal diaplikasikan pada kulit, terjadi 3 interaksi. Adapun interaksi pertama yaitu solute vehicle interaction, yaitu interaksi bahan aktif terlarut dalam vehikulum. Idealnya, zat aktif terlarut dalam vehikulum tetap stabil dan mudah dilepaskan. Interaksi ini telah ada dalam sediaan. Yang kedua yaitu vehicle skin interaction, merupakan interaksi vehikulum dengan kulit saat awal aplikasi fungsi reservoir kulit terhadap vehikulum. Yang ketiga yaitu solute skin interaction, yaitu interaksi bahan aktif terlarut dengan kulit atau lag phase, rising phase, falling phase. Adapun penetrasi sediaan topikal terbagi atas 2. Yang pertama yaitu penetrasi secara transepidermal dan yang kedua yaitu penetrasi secara transfolikular. Yang pertama, penetrasi secara transepidermal. Penetrasi transepidermal dapat secara interseluler dan intraseluler. Penetrasi interseluler merupakan jalur yang dominan. Obat akan menembus stratum corneum melalui ruang antar sel pada lapisan lipid yang mengelilingi sel korneosit. Difusi dapat berlangsung pada matriks lipid protein dari stratum corneum. Setelah berhasil menembus stratum corneum, obat akan menembus lapisan epidermis sehat di bawahnya, hingga akhirnya berdifusi ke pembuluh kapiler. Penetrasi secara intraseluler terjadi melalui difusi obat menembus dinding stratum corneum sel korneosit yang mati dan juga melintasi matriks lipid protein stratum corneum, kemudian melewatinya menuju sel yang berada di lapisan bawah sampai pada kapiler di bawah stratum basal epidermis dan berdifusi ke kapiler. Yang kedua yaitu penetrasi secara transfolikular. Analisis penetrasi secara folikuler muncul setelah percobaan in vivo. Percobaan tersebut memperlihatkan bahwa molekul kecil seperti kafein
dapat berpenetrasi tidak hanya melewati sel-sel korneum, tetapi juga melalui rute folikular. Obat berdifusi melalui celah folikel rambut dan juga kelenjar sebasi untuk kemudian berdifusi ke kapiler. Selanjutnya yang kedua yaitu absorpsi sediaan topikal secara umum. Saat suatu sediaan dioleskan ke kulit, absorpsinya akan melalui beberapa fase, yaitu yang pertama, long phase, merupakan fase yang dimulai saat sediaan dioleskan dan belum melewati stratum corneum, sehingga belum ditemukan bahan aktif obat di dalam pembuluh darah. Yang kedua, freezing phase. Fase ini dimulai saat sebagian sediaan menembus stratum corneum, kemudian memasuki kapiler dermis sehingga dapat ditemukan di dalam pembuluh darah. Yang ketiga, falling phase. Fase ini merupakan fase pelepasan bahan aktif obat dari permukaan kulit dan dapat dibawa ke kapiler dermis. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi menurut Perception, faktor-faktor berikut harus dipertimbangkan dalam beberapa absorpsi perkutan. Yang pertama itu kondisi kulit, kelarutan penetran, konsentrasi penetran. Yang keempat, hidrasi kulit. Higuchi menyatakan bahwa karena air diserap baik khusus oleh protein dari degradasi protein menghasilkan kandungan terluar dari kulit, perubahan sifat dari beberapa lapisan adalah mungkin dipengaruhi secara kuat dengan adanya air, dengan menggunakan gliseril monostearat sebagai penetran dan membran artifisial sebagai penghalang. Higuchi mendemonstrasikan hubungan antara permeabilitas dan kelembaban relatif. Pada kelembaban permeabilitas yang rendah, secara relatif tidak sensitif pada kelembaban relatif, sedangkan pada kelembaban relatif mendekati 100%. Kecepatan penetrasi menjadi sangat tergantung pada aktivitas air. Higuchi menghubungkan hal ini dengan inhibisi air oleh fase penghalang yang dapat terpapar tekanan air yang desaturasi dan akibat perubahan dalam konsentrasi hidrasi dan koefisien aktivitas penetran. Shelmir menyimpulkan bahwa faktor penting dalam penetran kecepatan difusi penetran dari pembawa ke permukaan kulit adalah derajat hidrasi pada antarmuka kulit, pembawa, dan temperatur pembawa dengan sekresi kulit. Yang kelima, pembawa. Literatur kedokteran dan farmasi penuh dengan laporan yang bertentangan pada pentingnya pembawa dalam absorpsi perkutan dari penetran. Barr dalam artikel pengulangan pada absorpsi perkutan mendiskusikan beberapa lapisan yang berlawanan ini. Satu yang harus diingat, studi absorpsi perkutan yang dicoba dalam hewan yang permeabilitas kulitnya yang berbeda dibandingkan dengan manusia. Sebagai contoh, walaupun folikel rambut tidak dipertimbangkan sebagai rute terpenting dari masalah penetran pada manusia, kebanyakan mamalia mempunyai lebih banyak rambut dari kulit pada manusia. Kemudian dalam manusia, daerah dari epitelium dengan folikel rambut kecil relatif pada kulit. Perhitungan yang sama, mutu kulit kelinci atau kuda menunjukkan bahwa lebih banyak epitelium folikel rambut daripada yang menutupi permukaan kulit. Jadi, mamalia tertentu potensial untuk penetrasi melalui folikel rambut sangat besar. Kenyataannya, permeabilitas dari kulit penjerat untuk beberapa bahan bermacam-macam adalah 3-5 kulit manusia. Selanjutnya, kebanyakan studi dihubungkan dengan penggunaan kulit manusia adalah hanya untuk penetran khusus, misalnya asam salisilat dan iodin atau kalium iodida. Yang keenam, pelarut. Higuchi berpendapat
bahwa penggunaan beberapa pelarut dinampakkan menyebabkan perubahan penundaan dalam tahanan penghalang kulit terhadap penetrasi. Menurut Rohman, bahwa penyerapan beberapa bahan larut air dan larut lemak ditunjukkan melalui pelarut organik yang melarutkan atau modifikasi lapisan jaringan dalam epidermis telah didirikan. Beberapa pelarut polar seperti propilenglikol telah ditemukan untuk memperlambat penetrasi atau mempunyai pengaruh. Ini mungkin disebabkan oleh konsentrasi propilenglikol yang digunakan dalam pembawa dan kelarutan penetral dalam propilenglikol. Aktivitas termodinamik dari penetran akan meningkat sampai jenuh dari pembawa. Oleh karena itu, selalu diharapkan konsentrasi propilenglikol pada in vitro haucinolen acetonit dan ester asetat. Hasilnya menunjukkan bahwa pelepasan maksimal pada konsentrasi yang diberikan pada steroid diperoleh pada pembawa yang kira-kira mengandung sejumlah minimum dari propilenglikol yang dibutuhkan melarutkan steroid secara sempurna. Penurunan pelepasan steroid saat kelebihan propilenglikol ada untuk meningkatkan afinitas pembawa untuk steroid. Saat sejumlah propilenglikol ada tidak cukup untuk melarutkan semua steroid, kemudian difusi ke dalam fase reseptor atau analog dengan kulit in vivo, menjadi batas kecepatan disolusi dan kecepatan pelepasan dikurangi. Yang ketujuh, faktor lain. Tempat pengolesan dan lama pengolesan ketika kontak merupakan faktor yang mempengaruhi absorpsi penetran perkutan. Obat yang berpenetrasi ke dalam stratum corneum ketika lapisan keratin terluar tipis. Menurut Shelmir, kecepatan absorpsi berbanding langsung dengan ketipisan kulit yang menghalang dan luas absorpsi berbanding langsung ke daerah kulit yang tertutupi oleh salep. Meskipun secara in vitro, kulit telapak tangan lebih permeabel terhadap air dibanding kulit tangan, iodin berpenetrasi pada kulit telapak tangan hanya sepertiga dari kecepatan penetrasi kulit lengan secara in vivo menggunakan tri-N-butil fosfat. Manuli menunjukkan bahwa secara in vitro, kulit plantar berpenetrasi lebih lembut daripada kulit daerah lain. Ia juga menunjukkan bahan kulit postauricular dan serotal paling permeabel terhadap tri-N-butil fosfat. Blank dan kawan-kawan membandingkan permeabilitas kulit serotal dan abdominal dengan hidrogen sulfit, asam salisilat dan tekanan uap. Bahan-bahan tersebut menunjukkan bahwa kulit serotal lebih permeabel dibandingkan kulit abdominal dari bahan ini. Secara umum, kualitatif obat yang diserap dibanding dengan waktu pembawa berkontak dengan kulit. Bagaimanapun juga, hal ini dipengaruhi oleh perubahan konsentrasi obat yang akan merubah derajat hidrasi kulit dan penyerapan air dari emulsi pembawa. McKinnon menunjukkan bahwa laju penetrasi dari suatu pengobatan menurun dengan waktu karena jaringan jadi jenuh oleh obat. Penyerapan sedian topikal secara umum. Penyerapan sedian topikal secara umum dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama, bahan aktif yang dicampurkan dalam pembawa tertentu harus menyatu pada permukaan kulit dalam konsentrasi yang cukup. Kedua, konsentrasi bahan aktif merupakan faktor penting. Jumlah obat yang diabsorpsi secara perkutan per unit luas permukaan setiap periode waktu bertambah sebanding dengan bertambahnya konsentrasi obat dalam suatu pembawa. Yang ketiga, penggunaan bahan obat pada permukaan yang lebih luas
akan menambah jumlah obat yang diabsorpsi. Yang keempat, absorpsi bahan aktif akan meningkat jika pembawa mudah menyebar ke permukaan kulit. Yang kelima, ada tidaknya pembungkus dan sejenisnya saat sediaan diaplikasikan. Yang keenam, pada umumnya menggunakan sediaan akan meningkatkan jumlah bahan aktif yang diabsorpsi. Yang ketujuh, absorpsi perkutan akan lebih besar bila sediaan topikal dipakai pada kulit yang lapisan tanduknya tipis. Dan yang terakhir, pada umumnya makin lama sediaan menempel pada kulit, makin banyak kemungkinan diabsorpsi. Pada kulit utuh, cara utama penetrasi sediaan melalui lapisan epidermis lebih baik daripada melalui folikel, rambut, atau kelenjar keringat, karena luas permukaan folikel dan kelenjar keringat lebih kecil dibandingkan dengan daerah kulit yang tidak mengandung elemen anatomi ini. Stratum corneum sebagai jaringan keratin akan berlaku sebagai membran semi-permeabel dan molekul obat berpenetrasi dengan cara difusi pasif. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam sediaan topikal. Plaster, sediaan padat atau semi padat yang tidak disebar pada temperatur kamar, dibuat dengan melebur massa dan menyebar hasil leburan pada bahan alas. Kata plasma atau plastis, massa basah dari bahan padat yang ditunjukkan pada kulit untuk mengurangi peradangan dan beberapa keadaan untuk aksi sebagai kontrer iritan. Serata, salep berminyak mengandung konsentrasi tinggi dari lilin sehingga keras dan titik lebur tinggi. Pasta, sediaan berupa massa lunak yang dimaksudkan untuk pemakaian luar. Salep, sediaan setengah padat yang mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar. Krim, sediaan setengah padat berupa emulsi mengandung air tidak kurang dari 60% dan dimaksudkan untuk pemakaian luar. Lotio, sediaan yang terdiri dari komponen obat yang tidak dapat larut terdispersi dalam cairan dengan konsentrasi mencapai 20%. Adapun mekanisme kerja sediaan topikal, yang pertama salep. Sediaan ini membentuk lapisan oklusif di atas permukaan kulit yang berfungsi mencegah hilangnya panas dan cairan. Sediaan salep lebih efektif untuk meningkatkan absorpsi kortikosteroid topikal dengan cara meningkatkan hidrasi dan suhu kulit. Secara kasat mata, salep tampak opaku atau translusen, kental dan memiliki tekstur yang lengket. Salep cenderung tidak berevaporasi setelah dioleskan di kulit. Yang kedua, krim. Krim terdiri dari dua jenis, yaitu emulsi air di dalam minyak atau bisa disebut water in oil atau oily cream, dan emulsi minyak dalam air atau bisa disebut oil in water atau vanishing cream. Krim oil in water cocok digunakan untuk obat yang larut dalam air, sedangkan krim water in oil cocok digunakan untuk obat yang larut dalam minyak. Krim oil in water juga tidak bersifat lengket. Yang ketiga, pasta. Pasta memiliki sifat oklusif sehingga dapat melindungi kulit dari iritan eksternal. Pasta juga dapat melekat dalam jangka waktu lama pada kulit, sehingga efek proteksi menjadi lebih panjang. Kekurangan sediaan ini adalah sulit dibersihkan dari kulit, rambut, maupun baju. Yang keempat, lotion. Lotion terdiri dari substansi solid yang disertai dengan pelarut. Saat diaplikasikan ke kulit, kandungan pelarut akan evaporasi dan menimbulkan efek pendinginan. Di satu sisi, efek pendinginan ini baik, namun di sisi lain, evaporasi yang cepat menyebabkan kontak time yang pendek. Dan yang terakhir, gel. Secara kasat mata, gel tampak transparan dan cepat mencari ketika
berkontak dengan kulit dan tidak bersifat oklusif. Sediaan gel juga mudah dihilangkan dengan air, sehingga tidak sesuai dengan kulit yang mudah berkeringat. Namun, sediaan gel juga ada yang mengandung minyak yang disebut sebagai organogel atau oleogel. Sediaan organogel atau oleogel tersebut lebih tahan terhadap air. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan penggunaan sediaan topikal. Yang pertama, salep dan krim water in oil. Kelebihannya, 1. Meningkatkan hidrasi pada permukaan kulit. Kedua, meningkatkan serapan obat. Ketiga, oklusif atau tahan terhadap air. Keempat, melindungi kulit dari iritan cair. Kelima, biasanya tidak mengandung pengawet sehingga menurunkan resiko sensitisasi. Kekurangannya, 1. Tekstur lengket. 2. Sulit dihilangkan pada kulit, rambut, atau pakaian. 3. Penyebaran minimal. 4. Tidak menimbulkan sensasi dingin karena tidak terevaporasi. Kelima, tidak nyaman digunakan pada cuaca hangat. 6. Tidak sesuai untuk dermatosis eksudatif karena menyebabkan overhidrasi dan maserasi. Penggunaannya, 1. Kulit yang tidak memiliki banyak rambut. 2. Area tubuh yang cenderung kering seperti batang tubuh dan ekstremitas. Ketiga, dermatosis yang kering atau bersquama. Sediaan kedua, cream oil in water. Kelebihannya, 1. Melembabkan dan mengandung bahan emolin. Kedua, lebih mudah diaplikasikan dan memiliki daya sebar yang lebih luas dibanding salep. 3. Lebih tidak lengket dibanding salep sehingga meningkatkan kepatuhan penggunaan. 4. Mudah dibersihkan dari kulit, rambut, dan pakaian. 5. Terjadi evaporasi pada kulit sehingga menghasilkan efek dingin. 6. Jika mengandung propilen glikol akan meningkatkan penetrasi obat ke kulit. Kekurangannya, 1. Tidak memberikan hidrasi sebaik salep sehingga menurunkan absorpsi obat. Kedua, bahan pengawet seperti klorokresol dan paraben dapat menyebabkan iritasi pada beberapa orang. Penggunaannya, 1. Lesi vaskular atau eksudatif terutama pada eksudut resosa. 2. Dapat digunakan pada dermatosis yang terinfeksi. 3. Dapat digunakan di bawah dressing basah. 4. Efektif pada area lipat, wajah, dan genital. 5. Dapat digunakan pada berbagai area di tubuh. Sediaan ketiga, pasta. Kelebihannya, 1. Melindungi kulit dari iritasi eksternal. Kedua, oklusif. Ketiga, menempel dengan kuat pada kulit atau waktu kontak lebih lama. 4. Membatasi obat hanya di area yang diaplikasikan. 5. Kandungan bahan solid yang tinggi dapat menarik air ke permukaan kulit sehingga mengurangi pembakaran di kulit. Kekurangannya, 1. Nilai kosmetik kurang. 2. Tidak nyaman digunakan pada area yang luas. 3. Sulit dibersihkan dari kulit, rambut, atau pakaian. Penggunaannya dapat digunakan sebagai barrier protektif dermatosis yang mengalami lichenifikasi serta furunkel. Sediaan keempat yaitu gel. Kelebihannya, 1. Tidak berminyak dan tidak terlihat sehingga lebih nyaman untuk pasien. Kedua, dapat dibersihkan dengan mudah dari kulit, rambut, dan pakaian. Ketiga, ada sensasi dingin akibat evaporasi sehingga mengurangi rasa nyeri dan gatal. Keempat, dapat melubrikasi dan mencegah jejak yang disebabkan oleh gesekan. Kelima, waktu kontak yang lebih lama dibanding lotion. Kekurangannya, 1. Kemampuan hidrasi lebih rendah dibanding krim dan salep sehingga absorpsi obat lebih rendah. Kedua, bahan pengawet dapat menimbulkan iritasi pada beberapa orang. Ketiga, jika mengandung alkohol dapat menimbulkan rasa perih dan kulit menjadi kering. Keempat,
rentang terhadap kontaminasi atau waktu penyimpanan pendek dan membutuhkan penyimpanan yang sesuai. Penggunaannya: 1. Dapat digunakan untuk bekas gigitan, luka bakar, atau sengatan. 2. Dapat digunakan pada lesi induktif. 3. Dapat digunakan di wajah dan area yang berambut atau kulit kepala. 4. Dapat menjadi medium elektroda. Sediaan kelima, yaitu lotion. Kelebihannya: 1. Menimbulkan efek dingin setelah kandungan air berevaporasi. 2. Mudah diaplikasikan pada daerah berambut. 3. Dapat disebar dengan mudah. Kekurangannya: kemampuan hidrasi lebih rendah dibanding salep atau krim. Kegunaannya: 1. Dapat digunakan pada dermatosis eksudatif, infeksi jamur atau bakteri. 2. Dapat digunakan pada area yang berambut. 3. Dapat digunakan saat kondisi gatal atau nyeri. Selanjutnya, penggunaan sediaan topikal terbagi menjadi 5. Pertama, pada kulit tidak berambut, secara umum dapat dipakai sediaan salep, krim, emulsi. Krim dipakai pada lesi kulit yang kering dan superficial, salep dipakai pada lesi yang tebal atau kronis. Kedua, pada daerah berambut, lotion dan gel merupakan pilihan yang cocok. Ketiga, pada lipatan kulit, formulasi bersifat oklusif seperti salep, emulsi, water in oil dapat menyebabkan maserasi sehingga harus dihindari. Keempat, pada daerah yang mengalami ekskoriasi, formulasi berisi alkohol dan asam salisilat sering mengiritasi sehingga harus dihindari. Dan yang kelima, sediaan cairan dipakai untuk kompres pada lesi basah, mengandung pus atau berkusta. Kesimpulan dari materi ini adalah pemilihan sediaan topikal perlu mempertimbangkan beberapa hal, seperti jenis lesi kulit, lokasi terjadinya lesi, dan preferensi pasien. Sediaan salep dan krim water in oil lebih cocok digunakan pada kulit yang tidak memiliki banyak rambut. Krim oil in water cocok digunakan pada lesi vesikuler atau eksudatif, terutama pada eksudat serosa, dermatosis yang terinfeksi, di bawah dressing basah, area lipatan, wajah, dan genital. Sediaan pasta cocok digunakan untuk protective barrier, dermatosis yang mengalami linenfikasi, serta furunkel. Bedak cocok digunakan untuk lesi hiperhidrosis dan lesi lain yang memiliki kelembaban tinggi, serta untuk mencegah lecet. Lotion cocok digunakan untuk dermatosis eksudatif, infeksi jamur atau bakteri pada area yang berambut, dan saat kondisi gatal atau nyeri. Gel dapat digunakan untuk bekas gigitan, luka bakar, atau sengatan, lesi eksudatif, dan di wajah atau kulit kepala. Itulah tadi materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.